cerita bahwa pas di Surabaya sudah mulai sebel karena keturunan Belanda. Di Surabaya juga sempat sebel sama orang-orang kaya gara-gara kaca spion. Banyak sebel-sebelnya ya di Surabaya ya. Iya. Ini anak kecil penuh marah ya kayaknya. Bang. Pahit hidupnya. Hah? Pahit. Pahit. Iya. Di Surabaya itu. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang Surabaya, sebelum saya tanya langsung sama Bang Andi, saya mau kasih lihat tayangan yang ini tentang kehidupan Bang Andi Noya di Surabaya, ya. Silakan. November 1965, pasca tragedi yang menewaskan kakeknya, Yopi Risakota Clarwater, seorang kepala penjara di Bone, Sulawesi Selatan, sang nenek Yolanda Brouwer memutuskan untuk kembali ke Belanda dan menjadi warga negara Belanda. Sang ibu, Nelly Medi Yvonne Noya Clarwater, kemudian membawa Andi yang saat itu berusia 5 tahun, serta kedua kakaknya pindah dan memulai hidup baru di Surabaya. Mereka semua tinggal di sebuah gang sempit di Jalan Dinoyo Tangsi, Surabaya. Masa kecil Andi banyak dihabiskan di gang sempit padat penduduk ini. Andi seringkali dimusuhi anak-anak kampung karena penampilan fisiknya yang berbeda dari teman-temannya. Andi juga kerap berkelahi, dikeroyok, dan dikejar-kejar oleh sekelompok anak-anak di kampungnya. Kecil dengan Andi Noya, dia itu dari teman-teman tuh beda. Kalau teman-teman itu kan rata-rata Jawa ya. Kalau Andy itu kelihatannya udah agak-agak Belanda begitu. Jadi dan dia lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Jadi kita itu ada rasa gimana ya, ada kecemburuan mungkin ya. Dia lebih baik anunya, bentuk figur tubuhnya dan juga penampakannya lebih bagus. Dan di Noyo ini, di kampung ini, ya baru itulah kita lihat ada bule seperti Andi gitu ya. Jadi agak aneh juga gitu loh ya. Gitu. Dan yang kedua, berantem. Karena suatu masa itu pada waktu itu dia dikeroyok oleh beberapa anak di kampung gitu loh ya. Dan dia ya berani walaupun dia dikeroyok, walaupun juga babak belur gitu. Itu yang saya ingat banget dari Andi Noya. Ini sama-sama kecilnya ya, kita itu sama-sama kecilnya ya. Saya kira ya sama-sama nakalnya, saya juga nakal, anak-anak juga nakal, biasa ya. Kadang kok Andi itu ya ini terus terang ya ngomong kecil, masa kecil ya kan nggak apa-apa ya. Ya dulu memang pernah saya pukuli pernah. Saya antami di sana, di lapangan tenis Jalan Doho. Sama teman saya namanya Andri yang sekarang polisi itu. Pernah saya tawur, Andy. Sus tawur rondo aja, tawur gitu dulu. Namanya anak kecil dulu kan nggak ngerti gitu loh. Jadi ya wis bergurau nggak biasa, tapi ya enak kok, enak kok. Enak kok Andy itu. Orangnya yes. Dari dulu gitu, boy sendiri tuh. Di sini nggak ada Andy. Wah boy kira boy sendiri. Kelihatan kan Andy dari dulu. Anaknya lincah waktu itu ya, lincah benar. Karena kita sama masa-masa kecil tuh, dia itu di antara yang paling tinggi di antara kita. Makanya panggilannya itu Andy Londo gitu. Nah, yang paling saya ingat tuh, kalau dia tuh berangkat sekolah pagi tuh, langkahnya, jalannya tuh cepat sekali. Itu cepat sekali kalau itu kita sampai kadang-kadang kalau ngelihat itu sering kalah duluan lah sama dia tuh jalan itu. Sebagai orang tua tunggal, Ibu Andi yang berprofesi sebagai tukang jahit sibuk bekerja. Hidup tanpa kontrol orang tua membuat perilaku Andi kebablasan. Kenakalan dan kejahilan sering dilakukannya. Hidup serba kekurangan juga mengharuskan Andi dan keluarga berpindah-pindah kontrakan. Mereka pernah menempati sebuah garasi mobil berukuran 7 x 6 meter yang dijadikan rumah tinggal di Jalan Prapanca, Surabaya. Tidak hanya itu, karena beberapa alasan, Andi dan keluarga kemudian harus pindah kontrakan ke Jalan Cisadane, Surabaya. Saat tinggal di Jalan Cisadane ini, Andi sering menumpang di rumah tetangga untuk menonton televisi. Kala itu, televisi merupakan barang mahal. Besar di jalanan, kenakalan demi kenakalan kerap Andi lakukan bersama teman-temannya. Di antaranya, mencuri makanan hewan dengan cara memanjat tembok di kebun binatang Surabaya, hingga terlibat kegiatan kriminal.
Hidup dengan kondisi memprihatinkan di masa kecil membuat Andi belajar banyak hal tentang kehidupan. Hal inilah yang menjadikan Andi berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Tadi kan disampaikan bahwa penampakannya sudah beda dari yang lain, londo katanya. Apa karena itu dikeroyok? Pada siring atau kenapa dimusuhin? Betul. Ingat loh, ini tahun sekitar akhir